semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel. Nah, di video kali ini saya mau sharing lagi kepada kalian semua, terkhusus buat adik-adik yang tidak lama lagi akan menuju bangku perkuliahan. Ini khusus buat adik-adik kelas 12 yang banyak menanyakan tentang SNPTN, dan saya akhirnya membuat video ini untuk mengulas lebih dalam tentang bagaimana sih itu SNPTN dan kira-kira bagaimana cara maksimalkan peluang lolos di SNPTN 2022. Nah, sumber ulasan yang saya akan sampaikan di video kali ini berasal dari pengalaman pribadi saya. Namun sebelum itu, saat ini saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan matematika di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan saya lolos lewat jalur seleksi UMPTKIN. Nah, saya merupakan peserta SNPTN kemarin nih, namun belum rezeki saya untuk lolos di SNPTN kemarin. Nah, sekiranya dari pengalaman SNPTN kemarin, ada beberapa kesalahan yang saya lakukan dan akhirnya saya tidak lolos di SNPTN di tahun 2021. Nah, setelah saya ulik kembali, saya menemukan kesalahan saya di mana, dan dari kesalahan itu apa sih yang saya bisa evaluasi dan itu saya bisa kasih kepada adik-adik semua untuk lebih memaksimalkan peluang lolos di SNPTN 2022. Selain itu, saya juga mendapatkan cerita dari teman-temanku yang lolos di SNPTN di tahun 2021. Dan saya banyak cerita bicara bagaimana sih tips dan triknya ia lolos di SNPTN kemarin. Sumber informasi ini saya dapatkan dari YouTube dan juga di internet seperti di Quipper atau Sinios. Semoga video sharing pengalaman ini bisa membuka insight teman-teman untuk lebih mempersiapkan diri menuju pendaftaran SNPTN di tahun 2022. Sebelumnya, sudah tahu kan apa sih itu SNPTN? Nah, SNPTN itu merupakan seleksi nasional perguruan tinggi negeri atau bisa disebut juga jalur undangan. Nah, kenapa sih disebut sebagai jalur undangan? Karena hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan undangan sebagai peserta SNPTN. Jalur SNPTN merupakan jalur yang pertama kali dibuka untuk masuk perguruan tinggi negeri. Dan setelah itu ada jalur SBMPTN dan jalur mandiri juga menyusul. Nah, di sini kita akan berbicara tentang jalur SNPTN. Sekedar informasi, salah satu indeks penilaian SNPTN adalah prestasi akademik berdasarkan nilai rapor teman-teman semua. Nilai rapor itu dilihat dari semester 1 hingga semester 5. Pengalaman kemarin menurutku, SNPTN itu memiliki 2 tahap seleksi. Yang pertama adalah pemeringkatan dari sekolah, dan setelah itu adalah pendaftaran PTN yang teman-teman inginkan. Nah, kalau kalian masuk dari daftar pemeringkatan di sekolah, berarti kalian sudah termasuk pendaftar SNPTN di tahun 2022 nantinya. Jadi teman-teman harus perbaiki secepat nilainya, harus belajar dengan sebaik mungkin selama kalian masih sekolah di bangku SMA semester 5. Nah teman-teman, kita langsung masuk saja bagaimana sih cara memaksimalkan peluang lolos masuk SNPTN di tahun 2022. Yang pertama adalah nilai rapor. Nah, nilai rapor adalah hal yang penting dan poin utama dalam sistem SNPTN. Nilai yang lulus di SNPTN itu adalah nilai rapor yang memiliki grafik naik dari semester 1 sampai semester 5. Namun, bagaimana sih Kak nilaiku grafiknya naik turun? Apakah punya peluang lolos di SNPTN? Tidak. Nah, jangan khawatir teman-teman. Belum berarti kalian tidak punya peluang sama sekali. Kalian harus pintar-pintarnya untuk melihat mata pelajaran yang kalian lihat itu paling tinggi. Jika kalian menemukan nilai mata pelajaran yang paling tinggi, sesuaikan dengan jurusan yang teman-teman pilih. Semisal, nilai fisika adik-adik itu selalu tinggi tiap semesternya. Berarti, adik-adik bisa mempunyai peluang lolos yang besar ketika menyesuaikan dengan mata pelajaran yang paling tinggi setiap semesternya. Kalian bisa punya peluang lolos untuk masuk ke jurusan teknik atau fisika murni maupun pendidikan fisika. Hal ini perlu kalian perhatikan untuk memaksimalkan peluang lolos di SNPTN 2022. Yang
kedua adalah alumni. Nah, banyak sih yang bilang bahwa alumni merupakan faktor yang juga berpengaruh bagi kelulusan di SNPTN. Bahkan, jika alumni tersebut juga ada di universitas yang teman-teman juga inginkan dan juga ingin berada di jurusan yang sama, itu akan lebih baik karena punya peluang yang lebih besar di SNPTN 2022 nantinya. Namun kalau kalian tidak punya alumni, itu tidak apa-apa, it's okay. Jangan pesimis dan jangan mundur ya teman-teman. Yang ketiga adalah lampiran. Lampiran ini berupa sertifikat prestasi selama di SMA. Sertifikat ini berupa lomba yang kalian ikuti selama di SMA, baik itu kabupaten, nasional maupun internasional. Kalau bisa, sertifikat kalian itu juga harus relevan dengan jurusan yang teman-teman akan pilih. Misalnya, kalian memilih program studi atau jurusan pendidikan bahasa Inggris, berarti kalian harus punya sertifikat yang berkaitan tentang lomba-lomba bahasa Inggris. Karena itu menjadi peluang besar lolos kalian di SNPTN di tahun 2022 nantinya. Oh iya kak, bagaimana kalau saya hanya punya sertifikat kegiatan saja kak? Nah, it's okay, tidak apa-apa adik-adik, seadanya saja. Karena menurutku sertifikat itu sangat membantu sekali di SNPTN. Oke. Yang keempat adalah menyusun program studi atau jurusan yang teman-teman akan pilih di SNPTN. Saranku buat adik-adik kelas 12, sebisa mungkin memilih jurusan yang linear dengan jurusan kalian di SMA. Misalnya, kalau kalian anak IPA, pilihlah jurusan Saintek. Kalau kalian anak IPS, ya pilih jurusan Sosum. Apakah benar ya kak, peluangnya kecil kalau kita lintas jurusan di SNPTN? Nah, itu sih tidak apa-apa, peluangnya ada. Tapi kalau dipikir-pikir sih, kalau kalian lintas jurusan, kalian bakal di-ranking lagi sama anak-anak IPS. Berarti kalian nih anak IPA, terus kalian mau linjur, mau lintas jurusan, tentunya kalian akan bersaing dengan anak-anak IPS. Dan tentunya nilai kalian itu bisa aja dikebanting atau dikalahkan sama anak-anak IPS nih yang mau ambil jurusan di Soshum. Jadi kalian harus pertimbangkan baik-baik deh kalau kalian mau lintas jurusan. Saranku sih buat adik-adik, kalau kalian mau lintas jurusan, itu sebaiknya di SBMPTN saja atau UTBK, tapi itu terserah kalian ya. Ini bukan berarti saya memaksakan kehendak kalian. Itu menjadi keputusan kalian yang menentukan masa depan kalian juga. Tapi saya harap kalian bisa memaksimalkan peluang kalian di SNPTN, oke? Selain itu, ketika menyusun prodi atau jurusan, teman-teman jangan berpatokan pada passing grade, karena passing grade itu tidak ada di SNPTN. Passing grade itu hanya ada di SBMPTN. Jadi, banyak sih kesalahan-kesalahan kemarin yang tidak lolos SNPTN, karena dia berfokus pada passing grade, padahal passing grade itu tidak berlaku di SN, tapi berlaku di SBM. Jadi, kalian mengurutkan sesuai dengan minat kalian, tapi harus masuk akal dan tidak memaksa. Buat adik-adik kelas 12, kalian harus pertimbangkan baik-baik pilihan jurusan kalian ya, dari pilihan pertama hingga pilihan kedua. Jangan sampai pilihan pertama kalian adalah pilihan yang kalian sangat minati, dan pilihan kedua adalah pilihan yang kalian tidak minati. Jangan sampai ada hal yang terjadi kalau kalian lulus di pilihan kedua, lantas kalian milih jurusan yang kalian tidak minati. Itu sangat disayangkan sekali. Yang kelima adalah jangan terlalu memaksakan kehendak. Nah, di sini saya mau kasih tahu kepada adik-adik, dalam SNPTN itu kalian tidak boleh memaksakan kehendak kalian saja. Kalian harus berpikir rasional. Kebanyakan kegagalan dari SNPTN itu karena kalian pertahankan gengsi kalian. Kalian mau masuk ke jurusan super favorit dan juga universitas terbaik, padahal kalian hanya punya nilai rapor bagus, tapi kalian tidak punya sertifikat apa-apa. Lantas kalian mau masuk FK, apalagi di universitas ternama di Indonesia. Jadi itu sama saja kalian bunuh diri di SNPTN. Dan hal ini saya sampaikan kepada adik-adik untuk sadari dari sekarang. Kalian harus punya tekad sendiri, punya prinsip sendiri bahwa kalian harus cari yang benar-benar kalian butuhkan, bukan hanya sekedar kalian inginkan. Yang keenam adalah blacklist atau tidak. Ini juga tidak kalah penting ya teman-teman, karena bisa jadi hal ini bisa menjadi tembok kalian atau penghalang kalian ketika kalian sudah merasa cocok dengan jurusan kalian, univ yang kalian akan tuju, dan lantas kalian tahu bahwa univ dan jurusan yang kalian itu tuju itu di blacklist oleh pihak universitasnya. Jadi kalian harus pintar-pintarnya untuk
bertanya kepada guru BK atau staf tata usaha apakah ada kakak yang lulus di jurusan ini, univ ini, lantas tidak mengambil kursi di SNPTN. Jadi adik-adik harus berani bertanya kepada kakak-kakak atau orang-orang yang lebih detail tahu tentang bagaimana sih itu SNPTN. Karena jangan sampai kalian menyepelekan hal seperti ini lantas kalian akan sesali di akhirnya. Jadi ini beberapa tips yang saya bisa berikan kepada adik-adik untuk memaksimalkan peluang lolos di SNPTN di tahun 2022. Buat pejuang PTN 2022, yuk semangat maksimalkan peluang lolos untuk masuk ke PTN impian kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Mohon maaf jika ada salah kata dan banyak kurangnya. Di sini kita saling belajar. Oke, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video ini. Semoga saya bisa terus semangat membuat konten yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.